Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang ketemu sudah berganti posisi. Kalau kemarin katanya saya di Kominfo, sekarang di Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Ya, semoga kita tetap menjaga hubungan baik kita, hubungan silaturahim kita tetap terjaga bagus. Itu ya Bang Edi lah. Dan alhamdulillah syukur saat ini saya dipercaya menjadi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Pak Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu, intinya fungsi untuk Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu ini seperti mana, Pak? Jadi kira-kira seperti inilah kalau saya gambarkan. Kalau dulu saya di Kominfo itu terbuka, ketika di Badan Kesbangpol ini agak tertutup. Jadi ini perbedaannya sebenarnya agak mencolok itu. Ketika di Kesbangpol tertutup, di Kominfo ini sangat terbuka. Ya, tapi yang pasti kita di sini kan kata dasarnya Kesbangpol. Nah, jadi kesatuan bangsa dan politik. Ini kita mengerjakan bagaimana mengenai kesatuan bangsa ini, bagaimana politik di Republik ini. Nah, tentu kesatuan bangsa, NKRI tentunya. Jadi bagaimana kita meningkatkan kesadaran kawan-kawan, cinta NKRI, wawasan kebangsaan, kemudian Pancasila. Nah ini, jadi yang kita bangun nanti karakter bangsa. Jadi sasarannya seluruh dari mulai lahir sampai ke meninggal. Itu kita urus itu. Kita lihat. Kita menyiapkan generasi bangsa. Kita siapkan semua, kita lakukan ada pendidikan politik, kita adakan juga pendidikan kebangsaan. Nah, kemudian kita juga merespon apa yang terjadi di Provinsi Bengkulu khususnya. Kita bermitra dengan kawan-kawan APH, termasuk dari TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, HUM, semua mitra kita, Pak. Ya tentu dalam rangka NKRI harga mati. Pak Kepala Kesbangpol, di Provinsi Bengkulu ini banyak, baik itu ormas, baik itu LSM. Jadi sepengetahuan saat ini itu kalau LSM ormas itu yang masih hidup di dalam organisasinya ya, Pak ya. Artinya itu saat ini ada nggak yang belum daftar lagi ataupun statusnya sudah nggak hidup lagi itu, Pak? Ya, untuk jumlahnya saya kan belum cek ulang kembali. Ya tentu itu ada beberapa ormas yang sudah mendaftar, kemudian nanti kan ada masanya berapa waktu, nanti kita cek kembali. Ini belum kita evaluasi ulang. Nanti di tahun 2026 ini masih di awal bulan, di awal tahun. Nah, insya Allah nanti akan segera kita evaluasi kembali. Ketika ada kawan-kawan seandainya udah ada luarsa atau apa, nanti kita ingatkan, kita kirim untuk memperbaharui persyaratannya supaya nanti supaya ketahuan nanti eksistensinya ormas-ormas yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Ya, jangan sampai nanti ada namanya nggak ada orangnya kan, namanya besar tapi nanti orangnya nggak tahu di mana. Nah ini nanti perlu, dan harapan kita nanti ketika organisasi-organisasi yang ada dan terdaftar dan melapor di Badan Kesbangpol ini, lapor juga kegiatan-kegiatannya. Dan nanti bisa ada kegiatan, kami mengadakan ini Pak, ada kegiatan sosialisasi masalah bela negara, masalah cinta tanah air, buat aja kirim ke kita dokumentasi. Nanti kami melihat, wah eksistensi kawan-kawan ini di lapangan jelas. Di samping kami tetap memonitor seluruh pergerakan yang terjadi di Provinsi Bengkulu ini, Badan Kesbangpol pasti monitor Pak. Satu lagi nih Pak Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu,
Artinya di sini adalah banyak sekali yang kita lihat, baik itu di lapangan gitu loh. Banyak anggota-anggota LSM itu banyak ID card-nya itu punya waktu tuh. Jadi seperti mana untuk himbauannya kepada mereka yang punya lembaga waktu ormas yang terkhusus untuk di Provinsi Bengkulu ini, Pak? Ya kami harapkan tentu ormas-ormas ini namanya udah organisasi masyarakat. Ya mindset awal, tujuan awal itu kenapa organisasi masyarakat ini didirikan? Ya tentu sebuah organisasi mengumpulkan para masyarakat dan tentu membantu masyarakat. Jangan sampai nanti timbul anekdot. Kenapa tidak ada lagi kata LSM sekarang? Sekarang kan semua jadi ormas. Tidak ada lagi kata-kata LSM itu. Di dalam peraturan juga nggak ada muncul lagi LSM. Nanti salah. Sampai orang ngomong apa LSM lokak saya mana gitu. Nah ini kan berarti kan mindset buruk untuk kita. Apalagi kami juga merasa wah gimana ini kawan-kawan kita ini ormas-ormas ini sampai timbul anekdot seperti itu kan nggak enak. Kawan juga nggak enak, kami juga sebagai rumahnya juga nggak enak. Jadi rumah ormas tuh ya ini. Ya jangan sampai nanti ormas pun mengganggu rumahnya sendiri. Nanti dibilang wah ini Wes Bang Pol begini, wah ini ganggu rumah sendiri. Ya robohin aja sama-sama. Ini yang kita bangun melalui ormas-ormas ini sinergisitas. Intinya kan bagaimana kita membangun itu pasti membantu masyarakat. Namanya udah organisasi masyarakat, bisa membantu mewakili masyarakat. LSM dulu lembaga swadaya masyarakat yang didirikan memang khusus untuk membantu masyarakat apapun itu bentuknya. Jadi sebenarnya sejalan dengan program kita, program bantu rakyat. Ini jangan disalahgunakan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Don't wanna cry.